Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini, Sarjana Pendidikan Islam, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 062 108 25430. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri Palengahan Daya 2, Kecamatan Palengahan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Kelas 4 dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kelas 4 ketua kelasnya adalah saudara Najal. Coba ke depan untuk memimpin doa sebelum belajar. Siap. Siap. Semangat kita belajarnya hari ini, mari kita tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Semangat. Ahmad Musyafa Ali. Ahmad Junaidi. Ashifa Aulia. Erin Amalia Fajri. Fitratin Atanial Faradis. Tujuan pembelajaran dari Teladan Mulia Asmaul Husna. Pertama, di dalam pelajaran ini akan menjelaskan arti 5 Asmaul Husna. Apa saja yang 5? 1. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan yang terakhir Al-Mu'min. Meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari.
kita pelajari, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu meyakini kemuliaan sifat-sifat Allah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian Asmaul Husna. Apa yang dinamakan Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan baik. Tidak hanya punya satu nama, tapi punya banyak nama. Berapa? Di sini dijelaskan Allah memiliki 99 nama yang mencerminkan sifat-sifatnya. Dari yang 99 itu menjelaskan, mencerminkan bahwasannya sifat-sifat Allah ada di Asmaul Husna. Ada di Asmaul Husna. Lalu kaya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Untuk supaya sayang kepada Allah, supaya kita sayang, tambah sayang kepada Allah, pertama harus mengenal. Seperti kamu ingin menyayangi seseorang, apa yang pertama dilakukan? Harus kenalan dulu, kenalan. Nah, setelah kenalan baru sayang. Kalau bagaimana sayang? Kita sayang kalau tidak kenal. Begitu juga kalau kita ingin cinta kepada Allah, kalau kita ingin sayang kepada Allah, harus kenalan terlebih dahulu. Dengan apa, Pak? Dengan apa, Pak, kita kenal dengan Allah? Dengan Asmaul Husna yang 99 yang sudah dibaca oleh kalian secara sumbangan barusan. Hafal semua kelas 4, alhamdulillah. Ketika sudah kenal, maka akan tambah sayang, akan tambah cinta kepada Allah. Setelah kita mengenal Asmaul Husna, anak-anakku sekalian, kita dianjurkan untuk membaca Asmaul Husna. Kalian sebelum tidur biasakan membaca Asmaul Husna, biar ketika tidur dijaga oleh Allah dari segala musibah. Contoh, sekarang lagi marak-maraknya musibah atau disebut kiamat suro. Kiamat ada dua, ada kiamat suro, ada kiamat kubra, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kita sudah mengalami minggu yang lalu kiamat suro. Ada yang tahu? Ada apa itu? Gempa. Pak, bayangkan gempanya tidak
sudah menakutkan, sudah bergoyang. Apa yang bergoyang? Bumi. Di atas bumi manusia, motor, rumah juga bergoyang. Makanya anak-anakku sekalian, kalian takut kalau ada gempa? Takut apa tidak? Takut. Itu punya Quran di rumah. Yang punya Quran di rumah tungkan tangan. Punya semua berarti ahli Quran. Ahli Quran. Bagus, turunkan kembali tangannya karena sudah punya Quran. Nanti bisa dibaca Asmaul Husna. Terus setelah kita mengenal, setelah kita membaca, kita dianjurkan berdoa dengan Asmaul Husna. Kalau kita mau berdoa, biasakan berdoa dengan Asmaul Husna. Seperti apa contohnya? Contoh, Allahumma ya Waliyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'in, ya Rahim ya Rahman. Baru apa yang kalian minta kepada Allah, baru minta setelah mendahulukan doa dengan Asmaul Husna. Dengan Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, dari 5 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, pertama yaitu Al-Malik. Al-Malik. Kurang keras suaranya apa? Al-Malik. Al-Malik Maharaja. Raja. Tahu raja? Raja ini adalah penguasa. Contoh, kalian kalau melihat televisi, di rumahnya ada film yang namanya Angling Dharma. Angling Dharma itu menjadi raja. Dalam raja, bagaimana kalau raja? Raja itu pakaiannya mewah, duduk di atas, semuanya tunduk kepada raja. Itu raja. Raja apa? Raja di film Angling Dharma. Tapi Allah Ta'ala, muridku, Allah Ta'ala ini Maharaja, penguasa segala sesuatu. Artinya Al-Malik adalah penguasa segala sesuatu. Allah mengatur hidup, Allah mengatur mati, Allah mengatur rezeki dan juga nasib makhluk yang ada di muka bumi. Si A mati hari ini, jam ini, yang mengatur Allah. Si A hidup, meskipun dibunuh, kalau belum waktunya mati, pasti hidup. Meskipun dibunuh, lehernya disembelih, kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Karena yang menghidupkan dan yang mematikan Allah Ta'ala Al-Malik Maharaja. Terus rezekinya sofa 10. Meskipun sofa bekerja di sana ke sini, tapi kalau rezekinya sudah 10, pasti akan mendapatkan 10. Tapi kalau rezekinya 100, meskipun bekerja santai, karena rezekinya 100, maka akan mendapatkan rezeki 100. Siapa yang mengatur rezeki? Allah Ta'ala mengatur rezeki dan nasib juga. Nasibnya kita semua, kalian semua di sini,
ditentukan oleh Allah. Nasib baik, nasib buruk yang menentukan Allah Ta'ala. Kalian sukses, Allah Ta'ala yang menentukan. Apabila berusaha tapi kalian sudah berusaha tapi belum sukses, maka itu sudah menjadi nasib juga. Kalian harus sabar menerima apa yang diberikan oleh Allah. Karena itu dinamakan nasibnya seseorang yang mengatur Allah. Paham anak-anak? Paham. Apa yang kita bisa teladani dari Al-Malik? Belajar bertanggung jawab. Kalau dikasih tugas oleh Bapak Ibu guru harus dikerjakan. Kalau dikasih PR di rumah oleh guru-guru, Bapak guru harus dikerjakan. Kalau di rumah disuruh orang tua, maka kita harus semangat mengerjakannya. Itu namanya bertanggung jawab. Tidak semena-mena dan suka membantu. Apabila teman kalian membutuhkan bantuan, dibantu. Contoh, ketika pelajaran ada yang butuh bantuan. Contoh, tidak mengerti terhadap pelajaran, maka anak yang mengerti itu membantu temannya yang tidak mengerti. Itulah anak-anak yang kita bisa teladani dari Al-Malik, Allah Maha. Selanjutnya kita pindah pada Al-Aziz. Apa anak-anak? Al-Aziz adalah Allah memiliki kemuliaan yang tak tertandingi. Apa? Allah memiliki kemuliaan yang tidak tertandingi. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Allah itu. Karena Allah adalah Al-Aziz. Selanjutnya, Allah itu memberi kemuliaan. Allah memberi kemuliaan dan kehinaan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Yang memuliakan Allah, yang menghinakan Allah, tergantung pekerjaan manusia. Kalau manusia berbuat baik, contoh suka beribadah, kalau ada anak suka sekolah belajar, taat kepada guru, kepada orang tua, maka akan diberi kemuliaan oleh Allah, ditinggikan derajatnya. Apa yang kita bisa teladani dari Al-Aziz? Menjaga harga diri. Harga diri kalian harus dijaga. Harga diri kalian. Tidak meremehkan orang lain. Contoh, kalau kaya, kalau pintar, ditemani. Kalau bodoh, kalau miskin tidak ditemani. Diejek-ejek. Tidak boleh. Tidak boleh meremehkan orang lain. Tidak boleh. Sesama teman harus saling menghormati dan harus saling menghargai. Paham? Paham. Terus, dan yang kita bisa teladani dari Al-Aziz yaitu menjauhi dari dosa. Kata Bapak tadi dosa ada berapa? 2. Dosa ada 2. 1 dosa besar. 2
Dua, dosa kecil. Jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai berbuat dosa. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, Al-Qudus. Al-Qudus. Coba sekarang Bapak minta kelas 4 semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya. Berdiri ya. Berdiri. Sudah? Sudah. Biar tambah semangat belajarnya. Coba kalian menghitung mulai dari anak yang bernama Khalid, terus menghitung sampai mulai dari sini, terus sampai terakhir kamu menghitung 1. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20 berarti jumlahnya ada berapa? Ada 20. Duduk semua. Duduk semua. Saya lanjutkan. Apa ini? Al-Qudus. Bangku selatan, apa ini badannya? Utara, apa ini badannya? Al-Qudus Maha Suci. Al-Qudus Maha Suci. Artinya Allah suci dari segala kekurangan dan sifat seperti makhluk. Allah itu suci dari kekurangan atau sempurna. Assalam Maha Sejahtera. Artinya Allah bebas dari segala kekurangan atau Allah itu Maha Sempurna. Dan Allah itu memberi keselamatan dan kedamaian. Yang memberi keselamatan dan kedamaian di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita bisa teladani dari Assalam? Kita harus menjadi pembawa damai. Tidak boleh menjadi perusak. Tidak boleh menjadi pengganggu. Tapi sebelum Bapak kasih tugas, karena kalian mengatakan paham semua, mungkin sebelum dikasih tugas ada anak-anakku yang ingin menanyakan, dipersilahkan bertanya. Oh ya, silakan. Sampian namanya Muhammad Fendi, silakan bertanya. Diulang, apa yang dinamakan Asmaul Husna? Apa yang dinamakan Asmaul Husna? Ini Fendi bertanya. Apa Pak Asmaul Husna? Sebelum Bapak menjawab, ada yang bisa menjawab dari antara kalian? Asmaul Husna adalah ternyata dijawab semua oleh murid kelas 4, yaitu nama-nama Allah yang indah dan baik. Jadi Fendi, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Paham? Alhamdulillah paham. Ada pertanyaan lain? Dipersilakan. Oh ini siapa namanya? Muhammad Sofiatin. Apa yang mau ditanyakan? Berapa jumlah Asmaul Husna? Sebelum Bapak menjawab, mungkin di antara kalian bisa menjawab, silakan. Berapa jumlahnya Asmaul Husna?
dengan Sofi. Sekarang anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, Bapak kasih tugas. Saya bagikan di sini menjadi 4 kelompok. Ini kelompok pertama menjelaskan nanti menjabarkan tentang Asmaul Husna Al-Malik. Di sini lanjut kedua, Bapak akan memberi tugas Asmaul Husna yang nomor 2 yaitu Al-Aziz. Kalian nanti harus menjabarkan, harus menjelaskan. Ini Bapak tunjuk kelompok 3 nanti menjelaskan dan menjabarkan tentang Al-Quddus. Kelompok 3, ketua kelompoknya Kirana. Kelompok 2, ketua kelompoknya Erin. Kelompok 1, ketua kelompoknya saya tunjuk Sofi. Untuk kelompok yang terakhir saya tunjuk, ini kelompok terakhir, saya tunjuk ketua kelompok Ali yang akan dijelaskan nanti tentang Assalam. Tentang asal. Sekarang kalian musyawarah, tukar pikiran tentang tugas yang telah diberikan oleh Bapak. Dipersilakan mulai dari sekarang. Mulai dari kelompok 1 dipersilakan ke depan. Ayo. Saya kelompok 1 akan menjelaskan Al-Malik, Maharaja. Artinya Allah adalah penguasa segala sesuatu dan mengatur hidup mati. Yang bisa kita teladani Al-Malik adalah belajar bertanggung jawab, tidak semena-mena dan suka membantu. Tepuk tangan ke kelompok 1. Lihat ke depan semuanya. Lihat ke depan semuanya. Sekarang Bapak akan menyimpulkan apa yang kita pelajari dari tadi. Apa kesimpulan? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Ayo ulang hitungan lagi. Nama-nama Allah yang indah dan baik. Nama-nama Allah yang indah dan baik itu adalah Asmaul Husna. Tapi ingat di pikirannya dan dimasukkan ke hatinya. 5 di antaranya